Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Supervisi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan supervisi pendidikan. Bagaimana supervisor menggunakan tekniknya dalam membimbing para guru. Baik, tema hari ini kita akan menyinggung teori di psikologi. Jika kalian masih ingat, ada psikologi belajar yang mana ada 3 tipe belajar, yaitu humanistik, behavioristik, dan kognitif. Dan ini sangat mempengaruhi bagaimana supervisor akan membimbing secara profesional si guru nantinya. Begitu. Pertama, psikologi behavioristik, di mana peserta didik, guru memiliki banyak pengaruhnya di dalam kelas sehingga peserta didik tidak leluasa. Artinya di sini pengaruh guru tinggi di dalam kelas, kemudian partisipasi peserta didik rendah, yang mana nanti akan mempengaruhi bagaimana supervisor membimbing si guru ini. Kemudian yang kedua, psikologi humanistik, di mana peserta didik itu memiliki kesempatan yang cukup luas, bebas begitu untuk mengeksplor dirinya dalam belajar, dan guru di sini partisipasinya di dalam kelas itu sebagai fasilitator, sehingga berbanding terbalik dengan behavioristik di mana guru tadi partisipasinya sangat tinggi, di humanistik guru ini partisipasinya rendah karena sebagai fasilitator, sehingga peserta didik yang antusiasmenya di kelas akan tinggi begitu. Kemudian yang terakhir adalah psikologi kognitif. Kita tahu kognitif adalah bagaimana cara seorang peserta didik berpikir. Di sini psikologi belajar ini justru memberikan peluang yang sama, setara antara guru dan peserta didik dalam belajar begitu, dan dalam guru mengajar. Jadi partisipasinya sedang antara guru dan peserta didik. Nah, tiga tipe belajar ini, seorang guru harus memahami bagaimana peserta didiknya di kelas, yang mana mempengaruhi supervisor untuk membimbing gurunya begitu. Dari partisipasi yang guru tadi, yang tinggi, rendah, dan sedang tadi partisipasi guru, maka akan muncul 3 pendekatan di supervisi, yaitu pendekatan kolaboratif, pendekatan direktif, dan pendekatan non-direktif. Coba kalian bayangkan dulu kira-kira mana yang akan menjadi pendekatan yang dipilih oleh supervisor untuk si guru jika partisipasi guru tadi rendah, sedang, dan tinggi. Ini logika saja ya. Bayangkan jika partisipasi guru rendah di dalam kelas begitu, maka supervisor itu akan menggunakan pendekatan yang mana? Direktifkah atau kolaboratifkah atau non-direktif? Saya akan jelaskan dulu apa itu direktif, kolaboratif, dan non-direktif. Direktif secara bahasa dia langsung, artinya supervisor itu langsung memberi tahu apa yang harus dilakukan seorang guru begitu. Artinya langsung mengarahkan guru harus A, B, C begitu. Kemudian non-direktif atau artinya tidak langsung, maka supervisor hanya memberikan berupa bimbingan, memberikan pemantik saja. Nanti guru ini akan mencari solusinya sendiri begitu. Jadi si supervisor maksud saya itu partisipasinya cukup tinggi. Nah, yang di tengah-tengah ada direktif dan non-direktif, artinya langsung dan tidak langsung. Kolaboratif itu artinya gabungan. Jadi antara guru dan supervisor memiliki kontribusi yang seimbang gitu. Artinya ketika supervisor itu memberikan bimbingan, maka guru juga aktif bertanya, kemudian meminta arahan kepada supervisor dan lain sebagainya. Nah, dari 3 pola pendekatan ini tadi, kalian bisa membayangkan bahwa supervisor juga memiliki partisipasi yang tinggi, rendah, dan sedang.
Saya yakin kalian sudah bisa menebaknya. Ketika partisipasi supervisor tinggi, maka supervisor menggunakan pendekatan direktif secara langsung begitu. Karena supervisor ini langsung memberikan arahannya kepada guru. Artinya guru seperti apa sih yang diberikan arahan langsung? Guru ini tentu setiap orang memiliki kekurangan ya, tapi di sini guru memiliki kelemahan di dalam kelasnya, tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri, sehingga supervisor harus memberikan arahannya secara langsung kepada si guru. Partisipasi supervisor tinggi karena partisipasi guru di dalam kelas itu rendah, begitu. Yang kedua adalah non-direktif atau tidak langsung. Tidak langsung artinya partisipasi supervisor itu rendah, begitu, karena gurunya sudah tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kelas, begitu. Untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi di dalam kelas. Maka di sini posisi supervisor sebagai konsultan. Jadi guru itu datang kepada supervisor begitu menanyakan jika saya punya masalah ini supervisor, maka apa yang harus saya lakukan? Dan di sini supervisor itu tidak semata-mata langsung harus melakukan ABC, tidak. Tapi supervisor di sini memberikan diskusi, jadi tidak langsung memberikan jawaban, jadi memantik guru untuk bisa menjawab solusinya sendiri. Di situ merupakan tantangan bagi supervisor karena supervisor itu tidak langsung menjawab masalah yang dibawa oleh guru, tapi memberikan pantikan-pantikan supaya guru itu mengerti apa solusinya sendiri, karena supervisor tahu si guru ini capable untuk menyelesaikan masalahnya sebenarnya. Kemudian yang terakhir pendekatannya adalah pendekatan kolaboratif, di mana pendekatan kolaboratif ini antara partisipasi guru dan partisipasi supervisor itu setara begitu. Nah, di sini partisipasi guru dan partisipasi supervisor setara karena guru di kelas juga terkadang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi terkadang juga dia tidak bisa menemukan solusi dari masalahnya. Maka dia tetap memerlukan bantuan dari seorang supervisor. Baik teman-teman, jadi kita bisa simpulkan bahwa dalam melakukan bimbingan profesionalnya, seorang supervisor memiliki 3 pendekatan, yaitu kolaboratif, non-direktif, dan direktif. Yang mana pendekatan ini dipengaruhi oleh psikologi belajarnya peserta didik di dalam kelas. Begitu. Sekian materi supervisi pendidikan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.